Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 3 gelombang 8 kelompok 2 angkatan 35 Kabupaten Tasikmalaya. Terdiri dari saya Dian Nurul Ilmi SIKOM, Dewi Naopal Anggoro SIKOM, Egis Maulana SIP, Emi Nopi Silviana SH, dan Erni Yulita SIP. Kami akan menampilkan video tokoh yang menurut kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pada pelayanan. Tokoh ini adalah Anies Baswedan, yang sebelumnya dikenal sebagai akademisi karena sejumlah ide besarnya selama ini lekat dengan dunia pendidikan. Anies Baswedan lahir di Kuningan 7 Mei 1969. Sejak kecil, Anies sudah menyukai berorganisasi. Saat duduk di bangku SMA Negeri Yogyakarta 1985, ia dinobatkan menjadi Ketua OSIS se-Indonesia. Kemudian saat menjadi mahasiswa UGM, di kampus biru tersebut Anies dinobatkan menjadi Ketua Senat UGM. Di usianya yang ke-38, Anies menjadi rektor termuda di Indonesia di Universitas Paramadina. Salah satu ide yang membuat Anies dikenal adalah ketika mendirikan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini mengirim anak-anak muda mengajar di sekolah dasar di daerah terpencil. Kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota tim 8 KPK, kemudian menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai sekarang. Berikut adalah aktualisasi nilai berorientasi pada pelayanan Bapak Anies Baswedan. Menghadirkan pangan murah merupakan core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Dengan berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, program ini menunjukkan perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program pangan murah hadir untuk memberikan subsidi harga bahan pangan pokok kepada warga tidak mampu dengan mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ada 6 jenis bahan kebutuhan pokok yang menjadi subsidi dalam program pangan murah, seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, dan susu. Di tangan Anies Baswedan, DKI Jakarta terus berbenah dari segi transportasi umum. Untuk mengintegrasikan moda transportasi publik bukanlah hal yang perkara mudah. Hal itu lantaran akan melibatkan banyak hal, mulai dari integrasi fisik seperti integrasi halte dan stasiun, kemudian integrasi rute, integrasi jadwal, sampai terakhir integrasi pembayaran dan data. Hal ini sangat dibutuhkan karena pelayanan transportasi di DKI Jakarta telah menjadi wajah yang berbeda. Kini era transportasi perkotaan modern sudah terlihat nyata di kota Jakarta. Dengan harapan mempermudah penggunaan transportasi umum di Jakarta, semakin banyak warga DKI Jakarta yang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Anies Baswedan meluncurkan kartu penyandang disabilitas kepada masyarakat berkebutuhan khusus sebesar Rp300.000 per bulan. Bekerja sama dengan Bank DKI bertujuan untuk mencegah terjadinya kerentanan sosial bagi para penyandang disabilitas di Jakarta. Anies mengatakan seorang penyandang disabilitas itu memiliki kebutuhan khusus sehingga perlu memiliki tambahan kebutuhan yang membantu dan mempermudah mereka. Program yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini sejalan dengan core value berorientasi pelayanan, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Program Sekolah Net Zero Carbon yang digagas oleh Bapak Anies Baswedan bertujuan untuk mendidik para siswa sebagai generasi penerus agar memiliki kesadaran yang tertanam sejak dini betapa pentingnya menjaga bumi. Selain itu juga belajar tentang bangunan yang ramah lingkungan sehingga sesuai dengan semangat Jakarta sebagai kota global yang masyarakatnya peduli dengan berbagai isu global. Salah satunya yaitu perubahan iklim. Penerapan Sekolah Net Zero Carbon merupakan bentuk berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, dan juga melakukan perbaikan tidak henti, yang sudah dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan sebagai seorang gubernur Jakarta. Untuk menghadirkan keadilan dan kesempatan bagi warga Jakarta dalam mendapatkan hunian berkualitas, Pemprov DKI berupaya meningkatkan kualitas kawasan pemukiman warga melalui penataan kampung. Program ini merupakan bentuk hadirnya negara untuk menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk bisa mendapatkan kesejahteraan lewat hunian berkualitas. Pembangunan kampung akan terus dilakukan untuk memfasilitasi warga DKI berpenghasilan rendah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang tertata, berkualitas, nyaman, dan terjangkau.